Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imadi Rizky Andana dengan NIM 21170411177. Saya berasal dari Rombel 14, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai kehidupan setelah kematian. Kasus-kasus penelitian tercatat yang tak terhitung jumlahnya mengenai pengalaman-pengalaman kehidupan masa lampau, menunjukkan jelas tentang kehidupan setelah kematian. Dalam semua kasus yang tercatat tentang reinkarnasi, ditemukan bahwa ada jeda waktu yang tidak tetap antara kematian seseorang dan reinkarnasi berikutnya di bumi. Penelitian spiritual menunjukkan bahwa manusia terdiri dari 4 tubuh dasar, yaitu yang pertama ada fisik, kemudian yang kedua ada mental, yang ketiga ada kausal atau intelektual atau biasa disebut dengan kecerdasan, dan yang terakhir ada suprakausal atau ego halus, biasanya disebut dengan tak kasat mata. Nah, ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti untuk hidup. Namun sisa eksistensi atau kesadarannya terus berlanjut. Eksistensi orang tersebut minus tubuh fisiknya dikenal sebagai tubuh halus atau lingga dehe, dan terdiri dari tubuh-tubuh mental, kausal atau intelek, dan suprakausal atau ego halus. Nah, tubuh halus ini kemudian pergi ke salah satu dari 13 tingkatan alam eksistensi halus selain alam di bumi. Nah, ada 14 tingkatan alam eksistensi utama di alam semesta ini, yaitu ada 7 tingkat dari mereka adalah alam positif dan 7 tingkatan lainnya adalah alam negatif. Nah, 7 tingkat alam eksistensi positif, tempat ini ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritualis. Nah, dalam jalan positif kita diartikan sebagai orientasi latihan spiritual menuju kecerdasan sejati akan Tuhan atau kembali bersatu dengan Tuhan seutuhnya atau pencerahan. Nah, bersatu dengan Tuhan seutuhnya adalah tujuan paling utama dalam pertumbuhan spiritual. Kemudian, 7 tingkatan alam eksistensi negatif atau neraka. Tempat ini kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritualis. Nah, dengan jalan negatif kita diartikan sebagai orientasi latihan spiritual untuk mendapatkan kekuatan spiritual, misalkan kekuatan supranatural atau ilmu kesaktian. Nah, kekuatan spiritual ini digunakan untuk tujuan yang negatif. Dengan demikian, semua tubuh rohani yang pergi ke salah satu tingkatan alam eksistensi neraka menjadi hantu akibat niat-niat jahat mereka. Nah, kita biasanya pergi ke alam nether atau kematian ketika promosi kejahatan atau yang timbul akibat perbuatan-perbuatan salah di bumi, sekitar 30%. Nah, kejahatan pada umumnya termasuk niat jahat terhadap orang lain dan banyak hasrat atau keinginan seseorang. Di dalam nether, hampir pasti kita diserang oleh hantu-hantu dengan kekuatan yang lebih tinggi dari tingkatan alam eksistensi neraka di bawahnya. Kemudian, maksud kami dengan halus atau non-fisik adalah dengan sesuatu yang melampaui pemahaman panca indera, pikiran, dan intelek. Satya Loka adalah yang terhalus, yaitu yang paling sulit untuk dilihat atau dipahami, kecuali indera keenam, tingkat tertinggi yang telah tercapai atau telah dicapai oleh seseorang. Pada dasarnya dari sudut pandang ilmu pengetahuan spiritual, perbuatan mulia yang membantu mencapai tingkatan surga atau tingkatan alam eksistensi positif yang lebih tinggi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesadaran sejati akan Tuhan Yang Maha Esa. 3 kriteria berikut dapat diterapkan sebagai acuannya, yaitu yang pertama ada tindakan dilakukan tanpa sikap pelaku, yakni dengan
berpandangan bahwa Tuhan sendiri yang melakukan tindakan itu melalui dari diri kita, dan oleh sebab itu saya tidak dapat mengklaim pengakuan apapun. Kemudian yang kedua ada dilakukan tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan, dan yang terakhir dilakukan tanpa pengharapan atau hasil. Lebih dari tindakan semesta, sikap atau pola pikir di balik tindakan tersebutlah yang lebih diperhitungkan. Tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi. Dalam beberapa kondisi tertentu, orang-orang yang meninggal di bawah tingkat spiritual 60% pun dapat mencapai tingkatan Maharlok. Di sini potensi seseorang untuk pertumbuhan spiritual lebih lanjut yang menjadi pertimbangan. Melalui penelitian spiritual telah ditemukan adanya 5 faktor yang mempengaruhi potensi untuk pertumbuhan spiritual lebih lanjut dari seseorang. Adapun 5 faktor tersebut yaitu yang pertama memiliki emosi spiritual yang tinggi, kemudian memiliki ego yang rendah, kemudian memiliki keinginan yang kuat untuk pertumbuhan spiritual, melakukan latihan spiritual teratur dengan tingkatan yang semakin tinggi, dan terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh energi-energi negatif. Dipengaruhi atau dirasuki energi negatif sangatlah menghambat kemampuan seseorang untuk dapat tumbuh secara spiritual. Di alam setelah kematian, bahkan seseorang pada tingkat spiritual 60% pun dapat dihambat memasuki alam eksistensi positif oleh energi negatif. Pentingnya alam eksistensi bumi. Alam eksistensi bumi amatlah penting. Ini adalah satu-satunya alam eksistensi di mana kita bisa mencapai pertumbuhan spiritual yang cepat dan melunasi perhitungan karma atau akun memberi dan menerima kita dalam periode waktu yang paling singkat. Alasan utama untuk hal ini adalah dengan bantuan tubuh fisik kita bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan pertumbuhan dan tingkat spiritual kita serta mengurangi komponen dasar non-fisik atau tama. Nah, ketika seseorang pergi lebih dalam ke berbagai tingkatan neraka, yaitu dari tingkat 1 sampai tingkat ke-7, tingkat kebahagiaan yang dialami oleh tubuh halus di dalam alam eksistensi tersebut terus menurun dan tingkat penderitaannya terus berlipat ganda. Minimnya pengalaman akan kebahagiaan diakibatkan juga karena tenggelam dalam kenangan peristiwa-peristiwa positif di masa lalu. Kenangan yang menyenangkan akan harta kekayaan dalam kehidupan masa lalu, dan lain sebagainya. Pengalaman ketidakbahagiaan ini disebabkan karena kenangan akan rasa sakit fisik dan peristiwa-peristiwa penghinaan, kenangan dari hasrat keinginan yang tidak terpenuhi, misalnya tentang pendidikan, rumah, karir, dan harapan akan kebahagiaan anak-anak dalam kehidupan masa lalu orang tersebut. 3 komponen dasar halus. Kita masing-masing terdiri dari 3 komponen dasar atau komponen dasar halus atau non-fisik atau bisa juga disebut dengan gunas. Komponen ini bersifat spiritual dan tidak dapat dilihat, tapi mereka menentukan kepribadian kita. Ketiga komponen halus itu yaitu yang pertama ada satwa atau kemurnian dan pengetahuan, kemudian yang kedua ada raja atau aksi dan gairah, dan tama atau biasanya dikatakan ketidaktahuan dan inersia. Di dalam rata-rata orang di era saat ini, komponen halus dasar tama ini mereka dikatakan mencapai 50%. Semakin kita dipenuhi dengan komponen-komponen raja dan tama, semakin kita menampilkan karakteristik berikut yang menambah ke dalam berat kita dan berdampak pada tingkatan alam eksistensi kemana kita pergi dalam kehidupan setelah kematian. Adapun dampak-dampaknya yang pada tingkatan alam eksistensi ini, yaitu yang pertama ada lebih melekat pada hal-hal duniawi dan keegoisan, kemudian yang kedua lebih banyak hasrat keinginan yang tak terpenuhi, kemudian yang ketiga ada perasaan-perasaan balas dendam, yang keempat ada lebih tingginya jumlah dosa atau perbuatan-perbuatan jahat, kemudian selanjutnya lebih tingginya jumlah gangguan kepribadian seperti marah, takut, keserakahan, dan lain sebagainya.
kemudian jumlah ego yang tinggi, dan menghasilkan tingkat kesadaran spiritual yang lebih rendah. Pentingnya keadaan mental sesaat sebelum kematian. Keadaan mental sesaat menjelang ajal, selain dari apa yang telah disebutkan tadi, sangatlah penting. Keadaan mental kita pada umumnya berhubungan dengan proporsi komponen-komponen dasar non-fisik di dalam diri kita. Jika seseorang benar-benar tulus melaksanakan latihan spiritualnya, seperti menyebut dan mengulang nama Tuhan pada saat kematian, maka pengaruh dari hasrat keinginan, kemelekatan, hantu, dan lain sebagainya menjadi seminimal mungkin bagi orang itu dibandingkan dengan keadaan bila tidak melakukan chanting. Hal ini membuat tubuh halusnya menjadi lebih ringan. Oleh karena itu, jika seseorang meninggal dunia seraya dari perbuatan tadi, ia akan dikatakan mencapai tingkatan alam eksistensi yang lebih baik dibandingkan apa yang seharusnya ia capai setelah kematian tanpa tindakan menyebut nama Tuhan. Saat sebelum kematian, jika seseorang mengucap dan merepetisikan nama Tuhan Yang Maha Esa dan juga dalam keadaan berserah kepada kehendak Tuhan, maka ia dikatakan mencapai tingkatan alam eksistensi, yang bahkan lebih baik dalam kehidupan setelah kematiannya atau di akhirat. Ada dua jenis kematian yang berkaitan dengan waktunya. Yang pertama ada kematian akhir yang ditakdirkan. Nah, ini adalah saat kematian tidak bisa dihindari oleh seseorang. Kemudian ada kematian yang mungkin terjadi. Ini merupakan keadaan di mana seseorang kemungkinan dapat meninggal. Nah, setiap orang dapat mengalami kemungkinan meninggal ketika orang itu hampir meninggal, tetapi dapat diselamatkan akibat dari pahala atau kebaikannya yang dilakukan di muka bumi ini. Ketika kita membunuh orang lain, kita membuat sebuah atau menciptakan karma dengan mereka. Namun dengan melakukan bunuh diri, kita menyia-nyiakan kesempatan untuk pertumbuhan spiritual dan karenanya menanggung dosa pula. Nah, keparahan dosanya ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi di mana orang tersebut melakukan bunuh diri. Tanpa terkecuali, semua tubuh halus orang yang bunuh diri akan pergi ke tingkatan alam eksistensi Buffalo. Namun bila sepanjang hidup dosanya berat dan tergantung oleh situasi atau tujuan di balik tindakan bunuh dirinya, ia bisa pergi ke tingkatan wilayah neraka yang lebih rendah. Nah, alasan jeda waktu antara reinkarnasi. Dalam proses penelitian dengan menggunakan hypnosis trance untuk melacak kehidupan masa lalu seseorang, telah ditemukan bahwa jeda waktu antara dua reinkarnasi di bumi rata-rata berkisar antara 50 hingga 400 tahun. Alasan-alasan untuk jeda waktu ini adalah yang pertama, tubuh halus berada di tingkatan surga atau alam eksistensi neter dalam jangka waktu yang tidak tentu untuk mengalami buah dari pahala dan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, keadaan di alam bumi harus paling sesuai untuk kepentingan akun karma dari kelahiran-kelahiran sebelumnya dengan berbagai orang-orang terkait. Hal ini sesuai dengan hukum karma. Reinkarnasi dari tubuh halus yang ditunda sampai tiba saatnya berbagai orang lainnya dengan siapa ia memiliki atau memiliki sebuah karma yang dilakukan tersebut juga siap untuk bereinkarnasi. Dalam regresi kehidupan masa lalu, kadang-kadang seseorang tidak melaporkan reinkarnasi dalam keadaan trance. Alasan untuk hal ini adalah reinkarnasi tertentu telah terjadi dengan sangat lancar dan singkat sehingga orang tersebut mungkin tidak mengingat perincian apapun dari reinkarnasi tersebut. Nah, itu dia tadi presentasi saya mengenai kehidupan setelah kematian, sehingga dapat saya simpulkan fakta-fakta yang saya jelaskan tadi tentang berbagai tingkatan alam eksistensi memberikan kita suatu gambaran mengenai konsekuensi-konsekuensi yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan setelah kematian yang disebabkan oleh
bagaimana cara kita menjalani kehidupan di muka bumi. Hanya dengan latihan spiritual atau dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa banyak, seseorang dapat pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi. Dan oleh sebab itu ia dapat menghadiri ketidakbahagiaan dan hukuman serta menikmati tingkatan-tingkatan kebahagiaan yang lebih tinggi pula. Terdapat juga kesempatan yang lebih baik dari untuk bereinkarnasi di alam eksistensi bumi dalam keadaan-keadaan yang kondusif untuk melakukan latihan spiritual. Nah, maksud dari hal ini adalah supaya seseorang dapat bergerak lebih tinggi ke atas, eee, di atas alam-alam eksistensi halus di alam semesta. Sehubungan dengan berjalannya kita lebih lanjut jauh ke dalam era perselisihan atau Kali Yuga sekarang ini. Nah, peluang seseorang untuk dapat pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi menjadi lebih kecil. Sehingga kita pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih rendah, seperti alam eksistensi nether atau tingkatan neraka lainnya. Kita tinggal di sana dan mengalami ketidakbahagiaan yang parah selama berabad-abad sampai kita benar-benar membayar kekurangan-kekurangan atau dosa-dosa kita dalam rupa penderitaan dari hukuman berat yang dijatuhkan di sana sebelum kembali mendapatkan kesempatan untuk bereinkarnasi ke bumi. Untuk melakukan latihan spiritual secara konsisten di alam eksistensi bumi sesuai dengan 6 prinsip dasar latihan spiritual merupakan seperti berenang melawan arus di era saat ini. Namun itu juga merupakan jalan yang menjamin kemajuan kita ke tingkatan alam-alam eksistensi yang lebih tinggi dalam kehidupan kita setelah kematian. Nah, cukup sekian presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni.